Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak di kelas 9, kita bertemu kembali di pelajaran IPS bab kedua, materi keempat tentang perubahan sosial budaya dan perilaku masyarakat. Jadi, bab kedua ini adalah materi yang Miss lengkap, Miss potong, Miss bahas terlebih dahulu bab 3. Nah, karena bab 3 kita udah selesai, akhirnya Miss kembali lagi ke bab 2. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar sebuah materi di hari ini, Miss akan menyampaikan sebuah materi motivasi terlebih dahulu, sebuah kata-kata yang bisa menginspirasi kita untuk semangat dalam menjalankan hari ini. Kata-kata ini berasal dari seorang presiden Indonesia yang ketiga dan presiden yang bisa dibilang salah satu orang tercerdas yang dimiliki oleh orang Indonesia. Dia adalah B.J. Habibie. Menurut B.J. Habibie, keberhasilan seseorang bukanlah karena kita pintar, tapi keberhasilan itu bisa kita dapatkan lewat usaha. Kata-kata motivasi yang diberikan oleh Pak B.J. Habibie yang aslinya adalah keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Seperti yang Miss katakan tadi, bahwa untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang terkenal, untuk menjadi orang sukses, bukan hanya kepintaran yang diandalkan. Kepintaran memang berpengaruh, tapi orang yang pintar akan kalah dengan orang yang selalu berusaha, tidak mudah menyerah, selalu semangat, berlatih, mengasah kemampuan yang dia miliki. So, buat kalian yang sudah memiliki kepintaran, buat kalian juga yang belum bisa dibilang ahli di bidangnya, asalkan kalian punya tekad untuk berusaha, insya Allah apa yang akan kalian capai, cita-citakan pasti akan berhasil. Itu saja materi motivasi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membuat kalian lebih semangat dalam belajar mengejar cita-cita meski kondisinya sedang tidak menentu seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Miss akan menyampaikan sebuah kompetensi dasar yang harus kalian capai di pelajaran ini, yaitu kompetensi dasar 3.2. Kalian diharapkan dapat menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Kemudian kompetensi dasar 4.2, kalian diharapkan nantinya dapat menyajikan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya. Dan materi pembelajaran yang akan disampaikan di pertemuan sekarang ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Sebelum Miss membahas materi lebih jauh tentang perubahan sosial budaya, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah materi pembuka yang ada di halaman 47. Silakan kalian buka dan garis bawahi dari kata semakin maju sampai kata antar individu. Semakin maju
tingkat pengetahuan dan teknologi pada saat ini akan membawa dunia pada perubahan besar di berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada saat ini, masyarakat berada pada era keterbukaan dengan segala sesuatu yang sangat transparan, alias tidak ada yang ditutup-tutupi. Kadang kita tidak siap menghadapi perubahan ini, sehingga seringkali terjadi konflik dalam individu atau antar individu. Lalu, mari kita bersama-sama berpikir upaya apa yang akan kita lakukan agar kita siap menghadapi perubahan yang terjadi pada saat ini. Dan Miss tambahkan bahwa perubahan yang terjadi pada saat ini semata-mata ada hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari di bab 3, yaitu tentang globalisasi, kemajuan teknologi. Dengan munculnya globalisasi dan majunya teknologi, mau atau tidak mau, kehidupan manusia akan mengalami perubahan. Silakan digarisbawahi tadi yang Miss bacakan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, mari kita masuk ke halaman 49. Kita akan bahas kembali contoh nyata dari adanya kemajuan teknologi yang dapat merubah sikap perilaku manusia atau merubah sosial budaya yang ada di masyarakat. Di sini di halaman 49 kalian bisa lihat di bagian membangun konsep. Dalam membangun konsep itu ada sebuah contoh kemajuan teknologi transportasi yang belum lama Indonesia miliki untuk mempermudah transportasi udara yang dibantu dengan adanya kemajuan teknologi transportasi darat, yaitu SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta. SkyTrain yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini belum lama beroperasi di sana. Kalian nanti bisa baca sendiri. Di sini Miss ingin menyampaikan intinya bahwa adanya SkyTrain ini bisa membuat koneksi antara kereta bandara dan kereta layang, sehingga adanya SkyTrain ini penumpang sangat terbantukan dan dapat menjadwalkan keberangkatan mereka ke bandara dengan lebih tepat waktu. Itu artinya bahwa SkyTrain ternyata memiliki fungsi yang dapat membantu manusia untuk lebih mudah, untuk lebih cepat dalam beraktivitas agar menuju bandara bisa tepat waktu, tidak ketinggalan pesawat terbang. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa semakin majunya teknologi, semakin semakin majunya sebuah globalisasi, ternyata efeknya, positifnya dapat meringankan atau dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Meskipun juga di satu sisi pasti kemajuan teknologi dan globalisasi itu menimbulkan sebuah hal yang negatif. Tapi di sini kita usahakan untuk berbicara kemajuan teknologi dari segi positif ya. Oke, sekarang kita akan masuk
ke pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya menurut ahli sosiologi, silakan buka halaman 50. Kita akan membahas pengertian sosial budaya berdasarkan pendapat Selo Somarjan. Garis bawahi dari kata perubahan sosial sampai kata tersebut. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Jadi intinya, ketika teknologi semakin maju, sadar atau tidak sadar, perilaku, sikap manusia itu pasti akan mengalami perubahan. Apa yang dimiliki atau sikap yang dimiliki manusia di tahun 1990 pasti akan berbeda dengan sikap yang dimiliki manusia yang hidup di zaman tahun 2000-an. Nah, itu adalah salah satu pengertian tentang perubahan sosial budaya menurut Selo Somarjan. Masih pendapat Selo Somarjan, berdasarkan pengertian tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan suatu bentuk tatanan kehidupan sosial baru. Akibatnya, beberapa unsur sosial mengalami pergeseran. Sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur kebudayaan akibat dari kebutuhan hidup masyarakat sendiri. Silakan kalian garis bawahi paragraf kedua masih di halaman 50 dari kata berdasarkan sampai masyarakat. Kemudian, perubahan kebudayaan akan mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Buka halaman 51. Jadi Miss ulangi sekali lagi, perubahan kebudayaan itu akan mempengaruhi beberapa unsur atau mempengaruhi 7 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur bahasa. Silakan kalian buka halaman 51 garis bawahi dari kata bahasa sampai bahasa asing. Bahasa yang digunakan manusia akan selalu mengalami perubahan, baik kata maupun kalimat yang berasal dari serapan bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi semakin berkembangnya suatu zaman, teknologi, globalisasi, sadar atau tidak sadar, unsur bahasa akan mengalami perubahan. Perubahannya itu bisa didapatkan dari dalam daerah sendiri atau dari luar daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem pengetahuan akan berubah. Karena silakan kalian garis bawahi dari kata ilmu pengetahuan sampai untuk umat manusia. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat mulai zaman Renaissance dan humanisme sekitar abad ke-13. Dengan penelitian dan riset, sekarang muncul teknologi yang bermanfaat untuk umat manusia. Jadi sistem pengetahuan itu akan berubah dengan adanya penelitian dan riset, muncul teknologi baru, dan teknologi yang baru itu pasti akan selalu dibuat untuk bisa bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah sistem teknologi. Perkembangan iptek akan membuat semua negara seolah-olah tidak ada batasnya. Jadi akibat dari globalisasi teknologi, sistem teknologi akan mengalami perubahan kebudayaan. Semakin maju, teknologi tersebut akan membuat keadaan kita seolah-olah tanpa batas. Yang keempat ada sistem organisasi sosial. Sistem organisasi sosial ini maksudnya adalah sebuah
tatanan struktur organisasi sosial yang ada di masyarakat ketika muncul teknologi yang semakin maju akan menyebabkan perubahan sistem organisasi sosial dari waktu ke waktu yang tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan kehidupan sosial. Kemudian buka kembali di halaman 51 sampai 52. Kita lihat di unsur perubahan kebudayaan, unsur-unsur perubahan kebudayaan. Yang kelima ada sistem mata pencarian. Jadi teknologi yang muncul akan mempermudah pekerjaan mata pencarian manusia. Contohnya, di bidang pertanian yang dulu mungkin bertani terasa berat, tapi karena semakin majunya teknologi, maka mata pencarian kita akan lebih mudah dikerjakannya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, sistem religi. Silakan buka di halaman 51, garis bawahi dari kata sistem kepercayaan sampai Konghucu. Jadi, sistem kepercayaan masyarakat akan mengalami perubahan yang semula berwujud animisme dan dinamisme, akhirnya lama-kelamaan seiring berkembangnya teknologi maka muncullah sebuah agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian unsur kebudayaan terakhir yang mengalami perubahan sosial adalah kesenian. Silakan kalian garis bawahi dari kata perubahan sampai bidang musik. Perubahan budaya pada unsur kesenian dapat dilihat pada perkembangan yang terjadi di bidang kesenian. Sebagai contoh, dengan ditemukannya alat-alat bantu menyusun nada berakibat pada kemunculan kreasi-kreasi baru di bidang musik. Jadi, semakin majunya sebuah teknologi, maka akan berpengaruh terhadap kesenian yang tadinya mungkin untuk menciptakan sebuah musik perlu alat gitar asli, kemudian drum asli, tapi setelah munculnya teknologi, kita akan lebih mudah membuat sebuah lagu untuk mendapatkan bunyi gitar, drum, tanpa harus memainkannya. Gitu, cukup dengan teknologi bunyi suara yang ada, kita bisa mendapatkan suara-suara tersebut. Oke, itu saja materi yang keempat dari Miss tentang perubahan sosial budaya. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Sekian materi Miss hari ini, semoga bisa dimengerti oleh kalian, kemudian ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.